Indonesia merupakan salah satu pengembangan pricing yang kredibel. Jadi kita harapkan pasar keuangan kita Indonesia dapat menjadi satu-satunya acuan harga di pasar keuangan yang kredibel. Pemirsa, Bank Indonesia resmi menghentikan publikasi Jakarta Interbank Overnight Rate atau JIBOR mulai 1 Januari 2026 dan sepenuhnya beralih menggunakan Indonesia Overnight Index Average atau Indonia sebagai suku bunga acuan pasar uang. Ya, BI menilai Indonia lebih mencerminkan acuan pasar karena dihitung berdasarkan transaksi aktual pinjam-meminjam antar bank. Bank Indonesia secara resmi menghentikan publikasi JIBOR dan beralih menggunakan Indonia sebagai acuan pasar uang antar bank. Dibanding JIBOR, Indonia dihitung berdasarkan transaksi aktual pinjam-meminjam antar bank sehingga dinilai lebih mencerminkan kondisi likuiditas pasar secara real serta meningkatkan kredibilitas acuan suku bunga di pasar keuangan. Kepala Grup Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Arif Rahman menjelaskan bahwa penggunaan Indonia diharapkan menghadirkan harga yang lebih transparan dan kredibel karena berbasis transaksi nyata di pasar. Ia menegaskan, langkah transisi ini juga sejalan dengan agenda reformasi benchmark global yang digagas negara-negara G20 sejak 2013, di mana Indonesia turut mengadopsinya melalui peralihan dari JIBOR ke Indonia. Lebih lanjut, Bank Indonesia menargetkan pengembangan penggunaan Indonia tidak hanya untuk tenor overnight, tetapi secara bertahap diperluas ke tenor non-overnight hingga 12 bulan menuju 2030. Untuk mendukung hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan instrumen BI Floating Rate Notes dan mengembangkan mekanisme Overnight Index Swap guna memperdalam pasar serta mendorong pemanfaatan kompon Indonia sebagai pengganti JIBOR. Jadi mulai tanggal 1 Januari 2006 ini, Bank Indonesia sudah full menggunakan Indonesia Overnight Index Average. Jadi ini merupakan inisiatif Bank Indonesia dalam melakukan benchmark reform dalam konteks pengembangan pasar keuangan di Indonesia yang sudah dituliskan dalam BPPU 2030, yaitu pengembangan pricing. Jadi dalam BPPU itu ada 3P dan 1I, produk, pricing, partisipan, dan infrastruktur. Indonia merupakan salah satu pengembangan pricing yang kredibel. Jadi kita harapkan pasar keuangan kita Indonia dapat menjadi satu-satunya acuan harga di pasar keuangan yang kredibel. Arif juga menjelaskan perbedaan utama antara JIBOR dan Indonia, yaitu pada metode pembentukan harga. JIBOR berbasis penawaran dan menggunakan rata-rata sederhana, sementara Indonia dibentuk dari transaksi aktual dengan rata-rata tertimbang. Dengan penggunaan Indonia, penetapan harga berbagai instrumen keuangan seperti kredit dan surat berharga diharapkan menjadi lebih transparan serta mencerminkan kondisi pasar yang sesungguhnya. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan capaian lifting minyak bumi nasional sepanjang 2025 berhasil memenuhi target anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, tercatat hingga akhir Desember 2025, lifting minyak mencapai 605.300 barel per hari. Dalam laporan capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025, Menteri SDM Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa sepanjang tahun 2025, capaian lifting minyak bumi berhasil memenuhi target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang mencapai 605.300 barel per hari. Target lifting minyak dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar 605.000 barel per hari. Hingga akhir tahun realisasi lifting minyak setara 100,5% dari target. Lifting tersebut sudah termasuk natural gas liquid atau NGL dan kondensat dari PT Donggi Senoro LNG. Target kita di APBN lifting itu 605.000 barel per day, itu target APBN. Dan alhamdulillah target kita hari ini Bapak Ibu semua itu mencapai 605,3. 3 apa nih? 3.000.
605,3 atau sama dengan 100,05%. Jadi target lifting kita alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun ini sedikit. Bahlil menambahkan capaian ini menjadi catatan positif setelah target lifting minyak APBN tak tercapai dalam 1 dekade terakhir. Dirinya menyebut terakhir kali target lifting terpenuhi terjadi pada 2008, seiring mulai berproduksinya lapangan Banyurip di Blok Cepu, serta pada periode 2015-2016. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian SDM akan memangkas produksi batu bara pada 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Pemangkasan target produksi ini mendorong harga batu bara kembali naik dan menjaga cadangan batu bara ke depannya. Pemerintah Kementerian SDM akan memangkas produksi batu bara pada 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Target produksi ini turun 24% bila dibandingkan realisasi produksi batu bara pada 2025 yang tercatat mencapai 790 juta ton. Pemerintah berharap pemangkasan target produksi ini untuk mendorong harga batu bara kembali naik dan menjaga cadangan batu bara ke depannya. Berdasarkan data Kementerian SDM, produksi batu bara pada 2025 tercatat mencapai 790 juta ton, turun dari 2024 yang tercatat mencapai 836 juta ton. Produksi batu bara pada 2025 ini mematahkan rekor produksi tertinggi sepanjang masa. Sebelumnya produksi pada 2024 tersebut tercatat sebagai produksi tertinggi sepanjang masa. Bahkan produksi pada 2024 juga lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya pada 2023 yang tercatat mencapai 775 juta ton. Dari produksi tersebut sebesar 514 juta ton atau 65,1% diekspor dan 254 juta ton atau 32% dijual untuk pasar dalam negeri. Penjualan batu bara untuk pasar domestik ini termasuk untuk sumber bahan bakar pembangkit listrik dan juga untuk pasar non-kelistrikan seperti untuk pabrik semen maupun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. Selain batu bara, pemerintah juga akan menyesuaikan target produksi nikel pada 2026 ini. Penurunan produksi akan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.